Daud dan Yonatan. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." 1 Samuel 20 ayat 42. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 1 Samuel pasal 20. 1 Samuel 20 ini mengisahkan persahabatan antara dua orang muda yang berasal dari kalangan sosial yang berbeda. Dua orang muda itu adalah Daud dan Yonatan. Yonatan adalah putra mahkota, anak Raja Saul. Sedangkan Daud pada masa itu dikenal sebagai seorang penggembala domba yang karena pernah mengalahkan Goliat, maka sejarah kehidupan membawanya ke istana dan di sanalah keduanya bertemu dan terjadi. Mulanya Raja Saul, yaitu ayahanda Yonatan, suka kepada Daud. Namun karena sebab Daud dipuji-puji oleh rakyat, maksudnya dipuji-puji oleh rakyat banyak mengenai kepahlawanannya dan melebihi dari Saul, maka Saul menjadi membenci Daud. Daud yang waktu itu bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Saul yang adalah seorang raja. Alkitab mencatatnya begini, "Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kenapa Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud." Perhatikan catatan Alkitab 1 Samuel 18 ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Mendengki artinya memendam rasa iri terhadap Daud. Dan saudara-saudara tahu kisah ini selanjutnya, tidak pernah ada waktu di mana Saul tidak memburu Daud. Tujuannya adalah membunuh Daud karena Saul sudah dikuasai kedengkian atau iri hati. Satu hal yang kita pelajari di sini, Daud tidak memohon-mohon, tidak menyembah-nyembah kepada Saul supaya Saul menjadi lunak hatinya. Tidak, saudara. Daud juga tidak berusaha menjilat kepada Saul supaya hidupnya aman, supaya tidak diancam, tidak. Yang dilakukan Daud adalah menjaga jarak dan menghindar dari kejaran Saul, namun tetap mengerjakan pekerjaan dan pelayanan yang memang Tuhan sudah siapkan baginya. Dan perlu saudara baca dengan cermat kedengkian Saul kepada Daud yang tiada obat itu karena roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Sementara Saul menyaksikan dengan jelas bahwa Tuhan menyertai Daud. Satu-satunya alasan kita bertahan dan tetap mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan adalah karena Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kita. Jangan pernah terpancing dengan orang yang penuh kedengkian dan amarah. Selama Tuhan tidak meninggalkan kita, selama Tuhan menyertai kita, mari kita tetap mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Lihatlah Daud, berkali-kali percobaan pembunuhan atas dirinya terjadi, berkali-kali pula Tuhan meluputkan. Artinya, tidak pernah Tuhan meninggalkan, alias Tuhan senantiasa menyertai. Uniknya saudara, sang raja yang penuh dengki terhadap Daud, Tuhan justru buat anaknya, yaitu Yonatan, bersahabat dengan Daud. Nah kan, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan penyertaannya. Dalam 1 Samuel 20 inilah kisah persahabatan anak raja dan sang penggembala yang selalu diburu itu terjadi. Daud mempunyai waktu untuk curhat kepada Yonatan mengenai ayahnya.
ditulis begini, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Barangkali saja kalau di zaman sekarang Saul ini mengidap penyakit kejiwaan yang namanya NPD. Tetapi beruntungnya enggak nurun kepada anaknya, khususnya Yonatan. Sekalipun Yonatan anak raja dan hidup penuh kemewahan, Daud mengatakan begini, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Suka di sini terjemahannya adalah ayahmu tahu benar betapa akrabnya persahabatan kita. Sekalipun akrab, ternyata hidup Daud digambarkan dengan sangat getir oleh Daud sendiri dan digambarkan begini, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Keakraban Yonatan dan Daud tidak bisa dibandingkan dengan keakraban persahabatan manusia di zaman sekarang. Keakraban Daud dan Yonatan dituliskan dengan indah dalam Alkitab begini, tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi pada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan. Nah ini saudara, ini ikatan yang luar biasa. Dan janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya saudara, persahabatan Daud dan Yonatan diteguhkan dengan sumpah, di mana keduanya terikat karena sumpah itu. Sekalipun Saul jahat dan penuh dengki kepada Daud, Yonatan tidak mengambil jalan yang sama dengan ayahnya, sebab Yonatan tahu jalan ayahnya bukan jalan yang disertai Tuhan. Kita harus berani mengambil jalan yang berbeda dengan orang yang jahat dan penuh dengki. Jika kita mengerti jalan itu bukan jalan yang disertai Tuhan, jangan ambil jalan yang sama. Jalan yang ditempuh Yonatan tidak sama dengan ayahnya yang mendengki dan membenci Daud. Sekali lagi, karena Yonatan tahu jalan ayahnya itu bukan jalan yang disertai Roh Tuhan. Pada mulanya Saul tidak memahami kalau Yonatan tidak memihak kepadanya dan mengambil jalan yang sama. Sikap Yonatan terbongkar manakala Saul mau menjebak Daud dalam perjamuan makan malam bersama. Yonatan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia mengizinkan Daud untuk tidak ikut karena hendak ke Bethlehem. Sesudah mendengar hal tersebut, Alkitab mencatatnya demikian. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu yang dimaksud Daud hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Maksudnya Daud harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya, mengapakah ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Saul yang dikuasai kedengkian itu ternyata juga hendak membunuh Yonatan anaknya dengan tombak yang sama yang dipakai untuk menombak Daud. Saudara perhatikan di sini, Saul bukan hanya membenci Daud, benci tanpa alasan yang jelas,
Membenci bukan karena Daud bersalah atau berdosa, tetap membenci karena hatinya penuh kedengkian dan amarah. Dan di kemudian hari anaknya pun tidak luput dari sasarannya. Dan Alkitab menerangkan bahwa sikap ini terjadi karena roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Selain itu, kata-kata orang yang sudah ditinggalkan Tuhan itu sangat sarkas dan tidak biadab. Anaknya sendiri saja disebutkan sebagai anak sundal yang kurang ajar. Pada zaman ini kalimat itu sama dengan sumpah serapah, meso-meso yang sangat tidak elok dan didengar dari mulut seorang raja. Apakah Yonatan jadi takut kepada ayahnya? Apakah Yonatan takut kehilangan kedudukannya sebagai putra mahkota? Jawabannya tidak. Rupanya Yonatan tidak takut kehilangan kedudukannya atau pesona sebagai anak raja. Ia hanya takut kehilangan penyertaan Tuhannya. Karena itu sekalipun sudah disumpah serapai, sudah hendak ditombak pula, Yonatan tetap melindungi Daud sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Ayat 39-43 ditulis begini. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia. Dan berkata kepadanya, bawalah, pergilah ke kota. Maka pulanglah budak itu. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Akhirnya mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Samuel ini menunjukkan bagaimana Tuhan memerintah sebagai raja atas umatnya, mengatur semuanya sesuai dengan kedaulatannya. Yonatan memahami bahwa memang Tuhan tidak menyiapkan dirinya sebagai raja pengganti ayahnya, sekalipun dia adalah putra mahkota. Yonatan tahu bahwa Daudlah yang diurapi menjadi raja. Jadi Yonatan tidak takut dan tidak merasa kehilangan kedudukannya sebagai anak raja, karena dipahami benar-benar bahwa Tuhan tidak memberikan kedudukan itu baginya. Sementara itu ia tahu benar bahwa ayahnya tidak lagi disertai Tuhan. Sekalipun secara biologis ia anak Saul, namun secara rohani jalan yang ditempuhnya berbeda. Justru ia bersahabat karib dengan orang yang disertai Tuhan. Saya teringat ayat ini, saudara. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, dengan siapa saudara bergaul, siapa circle saudara, siapa pertemanan saudara, akan nampak dari watak dan cara berpikir saudara. Bergaulah dengan orang yang disertai Tuhan. Bergaulah dengan orang yang sehat rohaninya. Jangan dengan orang yang dikuasai amarah dan kedengkian seperti Saul. Daud tidak merespon kedengkian Saul. Daud menghindar dan menjaga jarak terhadap orang yang tinggalkan roh Allah. Daud tidak takut kepada Saul. Daud justru hormat dan takut kepada Allahnya. Karena itu ia menghindari dan menjaga jarak terhadap Saul yang memburunya dengan dahsyat, namun bersahabat dengan Yonatan anak Saul yang takut Tuhan. Selamat ulang tahun Danielo Kuncoro, Elia Sefanya Giovanni. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.